gitu, karena bisnisnya butuh cash flow terus. Oke. Untuk in the next 5 to 10 years gitu. Nah, ini apakah langkah saya tuh udah bijak atau ada opsi lain tuh, apakah memang saya terpaksa harus delusi saham untuk masukin investor baru atau sehingga pribadi saya tuh bisa ada fleksibilitas lah untuk masuk ke investasi lain. Oke, ini mungkin jawaban yang paling bijak yang bisa saya pikir ya, Kevin. Jawabannya begini. Kamu kan punya usaha di bidang tracking yang ibaratnya ini perlu heavy cash kadang-kadang untuk bayar termin segala macam, betul? Betul, karena kalau bayar uang jalan ke supir kan semuanya full cash, sedangkan dari customernya tempo 30 hari, tempo 45 hari gitu. Jawabannya ini adalah bukan uang kamu pribadi harusnya. Harusnya ini jadi uang di perusahaan kamu. Paham? 1,6 M dan 800 juta ini, kalau kamu masih begitu berarti belum rapih tuh perusahaannya. Balik lagi, gaji yang kamu bisa tarik keluar itu harusnya kamu bisa investasikan secara bebas nantinya, nggak terikat sama ini. Itu di neraca kamu kan itu berarti aset lancar. Nggak, struktur PT-nya gimana nih? Ownership-nya selain kamu ada berapa itu partnernya? Bertiga, tapi saya yang mayoritas. Oke. Gini Kevin, itu bond kamu itu kan emang sebenarnya untuk ibaratnya working capital kamu kan. Kamu harus menjamin, ya, betul. Ya, itu working capital kamu harus ngejaminin itu ke bank untuk mendapatkan uang kan. Ya, dan makanya itu formatnya harus bonds. Investor lain juga harus masukin obligasi di lock juga gitu. Oke. Jadi jawaban saya tetap kamu lakukan yang kamu lakukan, tapi itu harusnya dihitungnya bukan uang kamu, itu harusnya uangnya PT itu. Uang perusahaan. Kalau keluar ke pribadi itu harusnya nggak ada dibalik-balikin begitu. Makanya tadi ekspektasi saya adalah kenapa kamu tarik di obligasi? Karena PT itu kan kalau dividen kamu keluarkan, itu kan bisa kena 10% tuh. Tapi 10%-nya bisa di waiver kalau kamu investasi balik ke negara. Saya nggak pernah ngambil dividen sejauh ini sih selama 2 tahun terakhir. Jadi itu murni gaji sama penghasilan dari usaha yang lain. Oke. Itu harusnya bisa dipisah completely secara accounting antara PT dan pribadi, itu yang pertama sih. Karena kan pribadi kamu ada dari istri kamu. Betul. Ada dari pendapatan kamu yang lain yang di luar tracking juga kan? Sekarang terpaksa istri harus obligasinya di lock juga untuk muterin di PT juga. Iya, itu menurut saya kurang bijak itu. Iya, jadi kecampur kan? Jadi kecampur, itu kamu udah kecampur pribadi sama perusahaan. Obligasi kamu harus di lock, kamu hutangin sebagai jaminan untuk kamu dapetin working capital itu. Dan itu juga perusahaan bertiga kan? Iya. Nggak wise sih menurut saya dari segi perusahaannya, atau ya perusahaannya sangat